Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya nih? Semoga semuanya sehat ya. Di sini Pak Saiful akan menyampaikan materi kelas 7, bab 4 dengan tema mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya. Adapun materinya tentang perintah agama untuk sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Oke, sebelum masuk ke penjelasan, Bapak ingin berpantun dulu nih. Dengarkan ya. Membuat baju bermotif batik sambil duduk berkacamata. Janganlah kamu berbuat musyrik, tetap sujud pada Allah semata. Satu lagi nih. Bermain bersama Danya. Di jalan bertemu Sonya. Jauhilah larangan-larangannya, patuhi semua perintahnya. Masuk ke materi sujud syukur. Syukur dimaknai sebagai terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur dilaksanakan ketika seseorang memperoleh nikmat darinya dan terhindar dari bahaya. Kata alhamdulillah sering diucapkan oleh kita. Selain mengucapkannya, kita dapat mengungkapkannya dengan sujud syukur. Sebab-sebab melaksanakan sujud syukur adalah yang pertama, memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur dilakukan ketika memperoleh nikmat seperti kabar yang menyenangkan. Kita dapat melakukannya langsung ketika nikmat itu diperoleh. Yang kedua, terhindar dari bahaya. Sujud syukur dilakukan pula ketika kita dapat terhindar dari bahaya. Sujudnya dilakukan ketika bahaya itu terhindar dari diri kita. Tata cara sujud syukur. 1. Menghadap kiblat. 2. Niat untuk sujud syukur. 3. Sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa sebagai berikut. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian yang keempat, duduk kembali, dan yang terakhir, salam. Setelah sujud syukur, kita masuk ke materi sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi merupakan sujud karena lupa atau ragu dalam sholat. Sujud ini dilakukan 2 kali sebelum salam. Hukumnya adalah sunnah. Sujud sahwi dilakukan karena beberapa alasan. Di antaranya adalah 1. Lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat seperti rukuk atau sujud. 2. Ragu atau lupa jumlah rakaat. 3. Lupa membaca doa kunut dengan catatan bagi orang yang terbiasa kunut. 4. Lupa mengerjakan tasyahud awal. 5. Kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Seseorang harus segera berdiri dan melengkapi rakaat apabila ada yang mengingatkan bahwa rakaatnya kurang. Selanjutnya, ia melakukan sujud sahwi. Tata cara sujud sahwi. Apabila seseorang lupa akan bilangan sholat yang sedang dikerjakan atau lupa tidak melakukan tahiyat awal, maka melakukan sujud 2 kali sebelum salam. Bagaimana caranya? Berikut ini adalah beberapa langkahnya. Yang pertama, sujud sebelum salam setelah membaca tasyahud akhir dengan bacaan sebagai berikut. Subhana man la yanamu wa la yashu. Bapak ulangi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Yang kedua, bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir. Yang ketiga, duduk sebentar, takbir, dilanjutkan dengan sujud kedua. Doanya sama seperti sujud pertama. Dan yang keempat, duduk kembali dan diakhiri oleh salam. Masuk ke materi sujud yang terakhir, yaitu sujud tilawah. Kalian pernah melihat orang yang sujud ketika membaca Al-Quran? Itu disebut dengan sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan ketika membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran, baik ketika salat maupun di luar salat. Begitu pula pada saat membaca atau menghafal atau pada saat mendengarkan bacaan Al-Quran. Sujud tilawah adalah sunnah. Syarat pelaksanaan
sujud tilawah sebagai berikut. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menghadap kiblat. Dan yang ketiga, menutup aurat. Adapun rukun sujud tilawah yaitu niat, takbiratul ihram, sujud 1 kali dengan diawali bacaan takbir, duduk setelah sujud dengan tumakninah tanpa membaca tasyahud, dan salam. Tata cara sujud tilawah. Ada 2 macam tata cara sujud tilawah. Yang pertama, sujud tilawah di luar salat, yaitu berdiri menghadap kiblat, berniat sujud tilawah, takbiratul ihram, melakukan sujud cukup 1 kali, duduk sejenak, dan yang terakhir membaca salam. Kemudian yang kedua, sujud tilawah di dalam salat. Ketika sedang berdiri dalam salat membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, langsung mengerjakan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Lalu setelah sujud, langsung berdiri lagi dan melanjutkan salat kembali. Doa atau bacaan yang dibaca pada saat sujud tilawah, perhatikan ya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syakka sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Hikmah sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah adalah: yang pertama, manusia tidak boleh sombong dan angkuh walaupun punya kelebihan. Yang kedua, memahami bahwa setiap orang pasti pernah berbuat salah. Apabila seseorang mengakui kesalahan dan minta maaf, maka kita hendaknya memberi maaf. Yang ketiga, manusia tempatnya salah dan dosa, sehingga ketika melakukan kesalahan, hendaknya segera meminta maaf. Yang keempat, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran. Yang kelima, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedelapan, memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat dari siksanya. Itulah beberapa hikmah dari sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Alhamdulillah, bertambah lagi ya ilmu dan pengetahuan kalian. Semoga menjadi ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat. Bapak akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.